الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, kita lanjut dari kajian kita salah satu usul dengan syarah dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk kepada dalilul isti'adati, qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ya. Berikutnya dalil isti'adah. Isti'adah itu adalah ibadah. Itu firman Allah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh dan Rabbnya manusia. Dalil bahwasanya isti'adah itu min anwa'il ibadah. Itulah firman Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi, ya, seraya muta'awwidan berlindung. Khitabnya di sini, aku berlindung altaji'u bi rabbin nas bi rabbil falaq. Al-falaq maknanya adalah as-subh. Ya. Qul a'udzu bi rabbi, ya. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia, khaliqin nas. Ya. Baik. Nah, lihat di situ. Siapa yang megang mic? Coba baca, Faris. Dibaca syarahnya, Faris. Baca penjelasan dari Syekh bin Baz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syari' rahimahullahu ta'ala wa hakadha al-isti'adatu ibadatun an tasta'idza billahi minasyururi wa talja'a ilaihi kama qala ta'ala qul a'udzu birabbil falaq qul wa qawluhu qul a'udzu birabbin nas. Fal isti'adatu billahi minasyaitani wa min kulli mu'dzin wa min kulli aduwwin amrun ma'murun bihi kama qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Baik. Kata Syekh bin Baz, wa hakadha al-isti'adatu ibadatun. Demikian pula isti'adah adalah ibadah. Ya. An tasta'idza billahi minasyurur, yaitu Anda berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan. Wa talja'u ilaih, sama ini, mencari perlindungan kepadanya kama qala ta'ala qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Fal isti'adatu billah minasyaitan wa min kulli mu'din wa min kulli aduwwin amrun ma'murun bihi. Maka beristiadah meminta perlindungan kepada Allah dari setan, dari segala hal yang membahayakan, dari segala musuh, ya, dari segala musuh, dari setiap musuh adalah perkara yang diperintahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka apabila isti'adah itu adalah ibadah, maka memintanya kepada selain Allah dari permintaan yang kita Allah, al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, meminta perlindungan. Kapan isti'adzah
istiadah itu dikatakan sulit apabila istiadah tersebut diminta kepada seorang. Namun kita tidak memutlakkan istiadah apabila kita boleh waktu kita kepada namun pada perkara yang tidak dimampu oleh makhluk pada hal-hal yang maka minta tolong kepada Allah adalah tauhid. Minta tolong kepada bahwa ada beberapa pilihan. Karena itu kata Allah, ya, dan kesalahan untuk mereka. Ya, ayat ini turun ya, diterangkan oleh para mufassirin di antara Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, ya, dan yang lainnya. Bahwa ayat ini turun terkait tentang orang-orang Arab yang dahulu mereka biasa orang Arab jahiliyah. Mereka kalau singgah atau lewat di suatu lembah atau tempat-tempat yang angker yang seram, mereka berkata, ya a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufahai qaumi. Aku berlindung kepada pentolan ya jin lembah ini, ya, kepada pentolan jin lembah ini. Dari kejahatan kaumnya yang bodoh, kaumnya, artinya dari kroco-kroco jin yang lain. Akhirnya dia pun bermalam di situ atau singgah di situ, ya, dengan meminta perlindungan kepada pentolan jin tadi. Ya, taib. Dan bahkan para ulama, semisal Muqatil, mereka mengatakan yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia ada yang minta perlindungan kepada jin, ini sejarah pertama kali, adalah suatu kaum dari Ahlul Yaman. Ya, kana awwalu man ta'awwadha bil jin qaumun min Ahlil Yaman. Yang pertama kali, kata Muqatil, ya, ini sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, yang pertama kali minta perlindungan kepada jin adalah sekelompok orang dari negeri Yaman. Ya, summa Bani Hanifah, summa min Bani Hanifah. Kemudian kaum Bani Hanifah, summa fasya. Kemudian hal tersebut populer, tersebar di kalangan orang-orang Arab. Ya, dari kafil Arab. Taib. Fala majal Islam a'udzu billah wa tarakuhum. Ketika Islam hadir kepada mereka, kepada Ahlul Yaman, kepada Bani Hanifah, ya, akhirnya mereka hanya minta perlindungan kepada Allah ketika melewati tempat-tempat angker, melewati tempat-tempat yang menyeramkan, ya, dan mereka meninggalkan jin-jin yang mereka dahulu minta perlindungan kepadanya. Ya. Ini seperti kalau kita lewat tempat angker, minta perlindungan, misi dan seterusnya, minta perlindungan sama pemimpin jin tersebut dan seterusnya. Ya, maka yang demikian fazaduhum rohaqa, ini hanya menambah dosa mereka, walaupun para ulama ya mentafsirkannya dengan dua tafsir. Yang pertama, menambah ketakutan bagi manusia, ya, sehingga manusia itu tambah dosa, tambah takut, tambah dosa. Yang kedua, menambah kesombongan dari jin, jadi jinnya yang tambah dosa. Ya, jadi jin itu senang manusia
ya, minta takut kepada dia, minta perlindungan kepadanya, ya, dan seterusnya. Ya, dan ini kita lihat ini. Kita kalau tempat angker dulu, ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada. Mereka pakai misi-misi. Nah, anak orang mau lewat, nah, dulu anak bagong. Nah, bodoh kali menghinakan diri. Memangnya dia lihat jin tersebut? Ya, nggak ada, nggak bisa. Goib. Ya, atau yang diajarin si raja musyrik dari Purwakarta, kalau kita lewat Cipularang, ya, panggil ke kiri Prabu Siliwangi, minta perlindungan pada Prabu Siliwangi. Ini syirik akbar ini. Prabu Siliwangi itu di mana sekarang? Ya, di kuburan. Dia itu juga apa sih? Prabu, namanya juga Prabu. Isyarat ke apa itu? Hindu ya? Hindu. Minta perlindungan kepada raja Hindu yang udah mati lagi, udah mati. Kok bisa? Nah, ini perkara besar ini, bukan perkara enteng, bukan perkara remeh, ya, bukan perkara udahlah, nggak bisa ini, ya, ini perkara berat. Makanya Islam mengajarkan, ya, melalui sabda Rasulullah SAW, kalau kita singgah di suatu tempat yang bahaya sekalipun, ya, minta perlindungan pada Allah, kepada kalimat Allah. Man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, kata Nabi SAW. Ya, faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia mengucapkan, aku berlindung kepada kalimat Allah. Kalimat Allah yang namanya kemarin di kajian Al-Wasithiyah, sifat Allah bukan makhluk. Karena al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah itu bagian dari berbicara tentang zat Allah. Kalau kita katakan zat Allah bukan makhluk, maka sifat-sifat Allah juga bukan makhluk. Nah, kalimat Allah, kalamullah itu sifat Allah, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Maka kita berlindung kepada kalimat Allah, bukan kesyirikan. Kalau kalam itu makhluk, berarti nanti konsekuensinya Nabi mengajarkan kesyirikan. Mengajarkan meminta perlindungan kepada makhluk. Ini muhal, nggak mungkin. Konsekuensi yang batil, ya, kelaziman yang batil. Maka kalimat Allah bukan makhluk. Siapa yang mengucapkan ketika dia singgah di suatu tempat apapun, rumah dia, tempat yang sering dia singgahi, tempat baru, tempat angker, tempat seram, tempat ini dan itu, dia mengucapkan aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Maka kata Nabi SAW, lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Maka sesuatu apapun, syai'un ini nakirah dalam konteks penafian lam, karena lam diawali, lam itu adalah harfu nafyin wa jazmin. Lam yadurrahu syai'un. Maka segala hal ini, maka faedahnya tufidul umum. Segala hal, apapun itu, mau gondoruo, mau singa, mau kalajengking, mau preman, mau begal, mau setan, mau apa semuanya, ya, lam yadurrahu syai'un. Segala hal tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya mudarat untuk dia hingga dia beranjak dari tempatnya tersebut. Jadi nggak perlu khawatir. Tempat-tempat angker kita datang situ, ya, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah, kita baca doa itu. Kalau mau tidur, minta perlindungan pada Allah lagi. Baca ayat kursi. Ya, sudah. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi ini penting ya untuk dipahami masalah isti'adah. Isti'adah ini adalah bagian dari akidah. Kalau diberikan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Nah, kemudian ya, dibaca Faris matannya. Bismillah. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum al-ayata. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa hakadha al-istighatsatu ibadatun an tastaghitha billahi fi syada'idi min aduwin aw tatlubahu
إنزال الغيث المبارك أو بكشف الضر كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Baik. Nah, Syekh cuman sedikit aja ya. Menjelaskan ini. Ya. Berikutnya istighosah. Istighosah itu apa sih? Nah, ini perlu diperhatikan. Istighosah itu sebenarnya bagian dari doa. Berdoa, doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Nanti doa terbagi lagi, ada isti'anah, ada isti'adah. Ya, doa terbagi ada isti'anah, meminta pertolongan secara umum. Ya, minta pertolongan kepada Allah secara umum dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk memberikan pertolongan. Ini bagian dari tauhid, diberikan pada selain Allah adalah syirik. Dan juga ada isti'adah. Isti'adah tadi yang dibagi. Jadi doa terbagi menjadi dua, isti'adah dan isti'anah. Nah, isti'anah meminta pertolongan kepada Allah pada hal-hal yang hanya Allah mampu melakukannya. Ini secara umum. Nanti isti'anah terbagi lagi menjadi istighosah. Nah, kalau istighosah meminta pertolongan kepada Allah, ya, dalam konteks permintaan pertolongan tersebut tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah dalam kondisi terdesak. Ya, dalam kondisi terdesak. Taib, ini namanya istighosah. Kalau isti'anah terdesak atau tidak terdesak. Ya. Paham enggak sini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya beribadah pada Engkau dan hanya minta tolong pada Engkau dalam hal-hal yang hanya Allah mampu melakukannya. Baik terdesak atau tidak terdesak namanya isti'anah. Kalau terdesak namanya istighosah. Paham sini? Berarti ini bagian dari doa. Ya. Bagian dari doa. Ini ngerti gak sini? Nah, Syekh bin Baz mengatakan, wa hakadha al-istighosatu ibadatun. Demikian pula istighosah adalah ibadah. Antastaghiza billahi minasyada'idi min aduwin, yaitu Anda beristighosah, memohon pertolongan dikala terdesak kepada Allah dalam berbagai situasi syada'id, genting, ya, dari musuh misalkan. Au tatlubahu inzalal ghais al-mubaraki, atau engkau memohon kepadanya, kepada Allah agar diturunkan, ya, hujan yang diberkahi. Au bikasfid durri, ya, atau untuk kasfid dur, ya, untuk menghilangkan berbagai macam bahaya. Ya. Kama qala ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Allah Rabb kalian mengabulkannya untuk kalian. Ini ketika di situasi genting. Ketika di perang apa ini? Perang Badar. Ya, di perang Badar. Di perang Badar Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya ketika Nabi beristighosah minta tolong kepada Allah dikala genting karena udah begawat. Musyrikin Quraisy 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap, kendaraan lengkap, bahkan ada biduan wanita yang menyemangati. Sementara kaum muslimin hanya 313 dalam sebuah riwayat yang masyhur. Ya. Dengan persenjataan minim, kendaraan minim. Ya. Kalah jumlah, kalah pula persenjataan, kalah pula kendaraan. Ya, kalah pula kendaraan. Nah, ini hanya minta tolong pada Allah. Ini genting ini. Ya, sehingga Nabi SAW berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isabah, ya, lan tu'bad. Ya Allah, jika Engkau biarkan pasukan ini kalah, Kau tidak akan disembah lagi ya Allah. Karena cuma itu aja. Cuma itu aja kaum muslimin. Kalau kaum muslimin kalah waktu itu, selesai. Di Madinah cuma wanita, anak kecil dan orang tua. Habis. Selesai. Kalau itu kalah, munafikin yang ada di Madinah pun akan menggerogoti kaum muslimin. Selesai. Enggak usah musyrikin yang datang dari Mekah. Ya, munafikin yang di Madinah pun juga akan menghabisi kaum muslimin. Belum lagi kabilah-kabilah di sekitarnya yang masih musyrik. Yahudi juga demikian. Ya, Yahudi juga demikian. Akan semakin, ya, habislah kaum muslimin. Makanya Nabi SAW menyatakan, ya Allah, jika Engkau biarkan pasukan ini kalah, Kau tidak akan disembah lagi. Ya. Kan ada Nabi Khidir masih hidup? Enggak. Ini salah satu bukti, ya, bahwa Khidir telah wafat. Ya, Khidir wafat karena Nabi SAW katakan, kalau pasukan ini kalah, Kau tidak akan disembah lagi.
Artinya kaum muslimin di Madinah akan dihabisi, selesai, nggak ada Islam yang lain. Khidir gimana? Mungkin di Goa, mungkin di itu. Nggak, Khidir udah wafat. Khidir sudah wafat. Kalau Khidir masih hidup sampai menjelang hari kiamat, tentu Nabi tidak akan menyatakan demikian. Dan tidak ada mukhassisnya, yang mentaksis, yang mengecualikan ini Khidir. Kalau ada, mana lafaz-lafaznya? Ya, tidak ada sabda Nabi SAW yang sahih, yang sharih, yang menjelaskan, menerangkan kepada kita dengan indikasi apapun, ya. Apalagi secara sorohah, secara gamblang yang mengatakan Khidir masih hidup. Nah, barakallahu fik. Ya. Jadi bisa dipahami ini, yang namanya istighosah itu apa? Meminta pertolongan kepada Allah dikala genting. Nah, kalau minta perlindungan pada Allah, ya, atau minta perlindungan kepada selain Allah, yang selain Allah tadi mampu untuk memberikan pertolongannya di kala genting, itu bukan, ya. Sebagaimana istighosahnya seorang pemuda Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ya, fastaghosahu min syi'atihi ala aduwih, maka ada seorang pemuda dari syiahnya Musa, dari kelompoknya Musa, sesama kabilahnya Bani Israel, ketika sedang bertikai dengan musuhnya, lawannya dari kaum Kipti, kaumnya Fir'aun, maka pemuda ini beristighosah, minta tolong kepada Musa. Dia sedang berantem, dan Musa sanggup untuk membantunya, dan itu bukan kesyirikan. Ya, bisa dipahami? Jadi istighosah itu ujung-ujungnya adalah doa, karena doa terbagi menjadi dua, isti'adah, isti'anah. Isti'anah terbagi lagi menjadi istighosah. Kalau isti'anah minta pertolongan pada Allah, ya, dalam hal yang hanya Allah yang sanggup melakukannya, dalam kondisi terdesak atau tidak terdesak. Namun kalau pada kondisi terdesak, itu namanya istighosah. Ya, istighosah. Tapi bisa dipahami sini. Ya, insyaallah ya, seperti ini teman-teman sebaiknya kita udah belajar akidah, kitab tauhid, ya. Kalau saya sudah paham ini, ya. Udah paham. Nah, kemudian lanjut lagi Faris. Lanjut lagi Faris, baca di matannya. Ya, di matannya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa hakadha dzabhu ibadatun. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki ay dzabhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Nah, wa hakadha adzabhu, demikian pula menyembelih. Ini menyembelih ini ada macam nih. Ada menyembelih yang namanya ibadah, ya. Menyembelih namanya ibadah, menyembelih untuk mengagungkan Allah, memberikan ibadah pada Allah. Ya, baik itu menyembelih Idul Adha, menyembelih untuk akikah, menyembelih untuk apa lagi? Bernazar, ya, menyembelih hadyu, menyembelih bayar dam ketika salah dalam proses ibadah haji atau umroh, itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Tapi perhatikan, ini ibadah dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka ittiba kepada Nabi, misalkan akikah, ya, haji juga dalam proses hadyu bagi jamaah haji atau menyembelih di tanggal 10, ya, bagi jamaah non haji. Nah, itu adalah ibadah. Dan kalau diberikan, ya, kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan dalam rangka mengagungkan. Ada namanya menyembelih yang mubah, ya, menyembelih ayam buat dijual, menyembelih ayam untuk dikonsumsi. Ada yang mustahab sunnah, menyembelih hewan, kambing untuk disedekahkan, ya. Nah itu. Nah, kalau menyembelih dengan tujuan takut terhadap selain Allah, mengagungkan selain Allah, takut terhadap kemudorotan yang akan ditimbulkan dari selain Allah, mengagungkan selain Allah, dan seterusnya dengan alasan-alasan mereka yang lain, ya, itu adalah kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan
bab menyembelih ini di kitab tauhid, bab maja'ab fi dzabh li ghairillah, keterangan menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kalau menyembelih untuk Allah itu boleh. Menyembelih apa lagi? Bayar fidyah ya. Dan seterusnya. Nah, kata Syekh bin Baz, qala ta'ala qul inna sholati wa nusuki. Nah ini syahidnya di sini. Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, nusukku. Nusuk itu apa? Dzabhi, sembelihanku. Ini wajul istidlalnya. Ya, lillahi rabbil alamin. Nah, makna an-nusuk ad-dzabh ini dijelaskan oleh para ulama salaf, di antara dari kalangan tabi'in. Ya, para murid-muridnya Ibnu Abbas. Dari kalangan tabi'in semisal Mujahid mengatakan an-nusuk ad-dabaih. Ya, fil hajj wal umrah. Yang namanya nusuk berbagai macam sembelihan yang ada di haji dan di umrah. Ya, ulama besar dari kalangan tabi'in, ahlu tafsir, Sa'id bin Jubair, murid dari ya Ibnu Abbas, beliau mengatakan an-nusuk ad-dabah. Nusuki dabhi, itu maknanya. Jadi keterangan yang dibawakan oleh Syekh bin Baz ini enggak main-main, keterangan dari salaf. Cuma Syekh bin Baz kan membawakannya ringkas saja gitu buat kita para pemula. Aslinya rujukannya jelas. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan, syirik akbar. Karena menyembelih digandengkan dengan Allah ya dengan salat. Qul inna sholati. Sebagaimana salat yang kita ketahui dia adalah ibadah yang agung, maka menyembelih juga ibadah yang agung. Sehingga para ulama ada yang mengatakan amal anggota badan yang terbaik adalah salat. Amal harta yang terbaik adalah menyembelih. Sebagian ulama ada yang menyatakan demikian. Ya, maka Allah gandengkan ayat ini antara salat dan menyembelih. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, hanya untuk Allah Rabbul alamin. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa ana awwalul muslimin. Ya, ini perlu diperhatikan ayat ini, penting sekali. Baik. Juga ayat yang lain apa dalilnya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah, salat Id ya untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Maka wajul istidlal ya, konklusi atau sisi pendalilan dalam ayat ini, Allah lagi-lagi menggandengkan perintah salat dengan sembelih. Perintah salat Id itu adalah ibadah. Salat Id adalah ibadah. Ya, menyembelih untuk Allah dalam Id itu juga adalah ibadah. Ya, dan Allah mengancam melalui lisan Rasulnya bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Man dabaha li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik apa? Syirik akbar. Ya, baik yang disembelih hewan yang memuncratkan darah atau yang tidak memuncratkan darah. Kita tidak bicara hewan yang besar atau kecil. Hewan yang muncrat darahnya atau tidak muncrat darahnya. Yang muncrat darahnya ayam, kambing, seterusnya. Yang tidak muncrat darah, bahkan Nabi SAW memberikan contoh ya, lalat. Ya, kata Rasulullah SAW, dakhal jannah rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada orang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Karena seekor lalat. Ya, marra rajulani ala qaum wa lahum sunam. Ada dua pemuda yang melewati satu kaum, yang kaum tersebut memiliki memiliki sebuah berhala. Yang siapa saja yang lewat gak dikasih lewat, kecuali mesti memberikan sesaji kepada berhala mereka ya tadi. Satu orang mau, satu orang lagi nggak mau. Yang nggak mau dibunuh masuk surga. Yang mau memberikan sesaji masuk neraka. Sesajinya apa yang diberikan? Kata mereka, qarrib walau dzubaban. Berikanlah sesaji kepada berhala kami walaupun dalam bentuk seekor lalat. Ya, walaupun dalam bentuk seekor lalat. Nggak ada darahnya lalat. Pernah lihat darah lalat? Kalau nyamuk ada darahnya. Darah kita itu. Lalat nggak ada darahnya. Ya. Hai, barakallahu fiik. Ya. Nah, ini harus dipahami ya. Kenapa? Hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Man dabaha li ghairillah faqad asyrak. Hadis riwayat Muslim.
dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hal itu. Atau Ali bin Abi Thalib meriwayatkannya dalam lafaz apa? La'anallah man dabaha li ghairillah. La'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat ya orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu riwayat Muslim yang lain. Ya. La'anallah man dabaha li ghairillah. Man dabaha li ghairillah. Allah. Hah? Ada di mana? Di matan. Di matan juga ada kan? Hadis surat siapa kalau di matan disebutkan? Muslim. Hah? Muslim. Hadis surat Muslim kan? Ada di matan. La'anullah man dabaha li ghairillah. Baik. Terus lanjut lagi baca An-Nadhr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam wa kadha nadru ibadatun qala ta'ala yufuna bin nadri wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu al-ayata wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadara ayyuti'allaha falyuti'hu wa man nadara ayyasiyallaha fala ya'sihi fan-nadru ibadatun wa ta'atun lillahi idza fa'alahu al-insanu lazimahul wafa'u wan nadru makruhun li'anna fihi iltizaman wa fihi masyaqqatan wa lihadza nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri wa qala innan nadra la ya'ti bi khairin walakin idza nadara ta'atan lazimahul wafa'u liqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam man nadara ayuti Allah falyuti'hu fa idza nadara ibadatan min salatin aw shaumin aw ghairihima lazimahul wafa'u lima taqaddama. Fa idza nadara ibadatun fa idza nadara ibadatan min salatin baik. Ya, yang berikutnya adalah nazar. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah taala di matan Salasatul Usul. Ya. Wa dalilun nadri, dalil nazar akan ibadah qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka ahlul jannah, mereka orang-orang yang baik, mereka menunaikan nazar. Ya, mereka menunaikan nazar. Ya. Di sini kata para ulama berarti ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, mereka menepati nazar mereka dan mereka takut akan suatu hari yang azab Allah merata di mana-mana. Ya. Ayat ini juga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kitabut Tauhid. Ya, sehingga beliau mengatakan babu minasyirki an-nadru bi ghairillah li ghairillah taala. Ya. Termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah taala. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi wujud istidlalnya itu gimana? Dengan ayat ini kok nadar adalah ibadah pakai ayat ini. Yaitu Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar mereka. Tidaklah Allah memuji sebuah hal, melainkan hal tersebut adalah ketaatan. Kita kembali lagi kepada definisi ibadah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di Risalah Al-Ubudiyah juga dikutip oleh para ulama, Ibnu Qayyim terutama sering mengutip hal ini. Apa itu ibadah? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengutip hal ini. Ya, ibadah itu apa sih? Ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, ibadah itu adalah segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adh-dhahirah yang nampak secara lahiriah, wal batinah maupun yang tidak nampak. Dan Allah puji, berarti Allah puji itu adalah berarti hal tersebut Allah ridhoi atau Allah cintai. Maka ketika mereka menunaikan nadar, berarti itu adalah apa? Mereka melaksanakan
ibadah. Karena Allah puji. Ya. Coba antum datangkan, ada nggak dalil dari Al-Quran Allah puji sesuatu hal dengan pujian yang tinggi, namun ternyata hal tersebut bukan termasuk ibadah. Yang mana? Bukan termasuk ketaatan. Yang mana coba? Ada enggak? Hadirkan. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Jadi nazar di sini adalah ibadah. Ya. Qala. Mana tadi? Wa hakadha an-nadru ibadatun qala ta'ala yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apa saja yang kau infakkan dari nafkah yang kau infakkan atau nazar yang kalian nazarkan, maka Allah mengetahuinya. Ya. Nah, maka Allah mengetahuinya. Perhatikan di sini. Allah gandengkan apa yang kalian nazarkan dengan ketaatan. Ya, dengan infak, nafkah. Nah, menafkahkan infak itu ibadah bukan? Dan Allah gandengkan kalian tunaikan nazar dengan kalian nafkahkan infak. Allah gandengkan, maka tidaklah Allah gandengkan dengan sebuah ibadah ya yang nazar tuh, melainkan nazar itu juga adalah ibadah. Ya, fa innallaha ya'lamu, maka Allah mengetahuinya. Nah, itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man nadara ayyuti Allah, falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib mentaatinya. Wa man nadara an ya'siyallaha fala ya'sih. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka dia tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya nazar yang wajib dilakukan, ya, kata Nabi SAW, innaman nadru ma ibtigha'a bihi wajhullahi taala. Ya, nazar itu yang wajib dilakukan adalah apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah, mencari karunia Allah. Barakallahu fiik. Walihada fan-nadru ibadatun wa ta'atun lillah. Yang namanya nazar adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini yang wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka bayar kafarat. Kafaratnya seperti apa? Kafarat sumpah. Ya. Nabi SAW menyatakan, innaman nadru yaminun. Ya. Nazar itu adalah sumpah. Kafaratuha kafaratu yaminin. Maka kafaratnya ketika tidak menunaikan nazar seperti tidak menunaikan sumpah, bayar kafarat sumpah. Ya. Nah, nazar ketaatan, ya, yang kata Nabi SAW, man nadara an yuti Allah. Nazar ketaatan itu terbagi lagi menjadi dua. Ada namanya nazar muqayyad, ada namanya nazar mutlak. Ya. Kalau nazar mutlak itu mutlak, dia bernazar. Dia kan yang namanya bernazar itu kan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ya, mengharuskan sesuatu yang tidak harus, gitu, ya. Makanya kata para ulama, yang namanya nazar ma'aujabahu almar'u ala nafsihi, ya. Seorang bernazar, dia mewajibkan untuk dirinya sendiri, ya. Tentunya tabarruran untuk melakukan kebaikan fi taatillah wa taqarruban bihi ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah, apakah berupa sedekah, amal soleh, umrah, bernyembelih dan seterusnya, puasa dan seterusnya. Ya, yang perkara tersebut yang perkara tersebut lam yujibha asyar'u alaih. Syariat tidak mewajibkan pada dia. Dia bernazar, saya mau puasa 3 hari berturut-turut. Wajib gak sebelumnya di luar bulan Ramadan? Gak wajib. Ya, nah ini namanya nazar mutlak. Ya. Kalau nazar mutlak, dia tanpa mempersyaratkan apapun. Tanpa mempersyaratkan apapun. Sebentar, ini penting ini.
mana lagi tadi? Ya, nadar mutlak. Nadar mutlak mewajibkan seseorang mewajibkan diri dia untuk beribadah berupa apalah yang dinadarkan, puasa dan seterusnya tanpa ada syarat apapun. Ya, tanpa ada syarat apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Man nadara an yuti'allaha falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk taati Allah, maka dia mesti taati. Nah, nadar ketaatan yang berikutnya ada namanya yang muqayyad, berarti lawan dari mutlak. Ya, nadar yang dilaksanakan dengan syarat. Ya, dia memperoleh nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Ya, semisal kalau dia mengatakan, kalau saya sembuh dari corona gitu ya. Nah, dari corona saya bernadar mau iktikaf di Masjid Al Hasan. Saya mau sebelumnya iktikaf wajib gak bagi dia? Enggak. Saya mau bersedekah kepada tukang-tukang yang di situ. Sebelumnya bersedekah kepada tukang-tukang yang di situ wajib gak buat dia? Enggak. Ya. Kalau saya dapat jodoh tahun ini saya bernadar mau begini begitu. Ya. Barakallahu fiik. Paham gak sini? Ini nadar muqayyad. Ya. Nadar muqayyad itulah yang dahulu tidak disukai oleh syariat. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ya. Innahu la ya'ti bi khairin. Nadar yang seperti ini tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Itu hanya dilakukan oleh orang bakhil. Kenapa dia bersedekah mesti dapat ini dan itu dulu, terhindar dari bahaya ini dan itu dulu, gitu. Innama yustakhraju bihi minal bakhil, kata Rasulullah SAW. Ya. Baik, bisa dipahami sini? Ini nadar muqayyad, ya. Nadar muqayyad. Namun kalau dia sudah terlanjur bernadar, dia mesti lakukan. Baik. Ya. Dan yang nadar muqayyad inilah yang dahulu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, la tanziru. Jangan kalian bernadar seperti itu. Ya, fa inna nadra la yughni minal qadari syai'a. Karena nadar yang seperti ini itu dia tidak mempengaruhi takdir sedikit pun. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Memangnya dengan dia bernadar sedekah dia akan sembuh? Kalau Allah takdirkan dia akan sembuh, kayak gitu. Paham gak di sini? Ya. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, kata Rasulullah SAW. Ya. Ya, itu hanya dilakukan oleh orang-orang bakhil. Namun kalau terlanjur bernadar seperti itu, dia wajib juga menunaikan. Karena dia bernadar untuk ketaatan. Ya. Fan-nadru ibadatun wa ta'atun, kata Syekh. Nadar adalah ibadah dan ketaatan. Idza fa'alahu al-insanu lazimahu al-wafa'u. Apabila telah dilakukan seorang itu wajib melakukannya. Kalau enggak dia bayar kafarat. Wan-nadru makruhun. Ya. Dan nadar juga ada yang makruh. Nadar apa tadi? Nadar? Nadar yang muqayyad. Yang dia bernadar dengan syarat. Syaratnya apa? Mendapatkan suatu nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Lianna fihi iltizaman, karena yang demikian itu seperti dia mewajibkan diri sendiri. Wa fihi masyaqqatan, dan terdapat keberatan buat dia. Ya. Walihada naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nadar seperti ini. Qala inna nadra la ya'ti bi khairin. Nadar yang seperti ini enggak mendatangkan kebaikan. Walakin idza nadara ta'atan lazimahu al-wafa'u. Namun kalau dia sudah terlanjur bernadar untuk ketaatan, wajib dia tunaikan. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara an yuti'allaha falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka dia mesti taati Allah. Fa idza nadara ibadatan min salatin aw shaumin aw ghairihima lazimahu al-wafa'u lima taqaddama. Apabila dia telah bernadar untuk melakukan ibadah semisal sholat, puasa atau yang lainnya, maka dia mesti menunaikannya berdasarkan hal yang tadi telah dijelaskan. Nah, barakallahu fiik. Nah, nanti juga ada nadar maksiat yang kata Rasul, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah, janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Seorang apa misalkan bernadar, dia berniat nih untuk memutuskan silaturahmi.
Ya. Baik. Dia bernadar ini untuk nggak mau lagi sholat ke masjid jika masih begini begitu. Naudzubillah. Ini dia nggak boleh bernadar seperti ini. Ya, nggak boleh ditaati. Atau nadar lagi yang dibenci, bernadar dengan sesuatu hal yang dia nggak akan sanggup untuk melakukannya. Ya, kalau tadi nadar ketaatan mutlak atau muqayyad, ya saya mau bernadar itikaf, kira-kira dia bisa nggak melakukannya? Bisa. Atau orang yang punya harta, saya mau bernadar mau sedekah, bisa dia melakukannya. Atau orang yang badannya sehat, saya bernadar mau puasa, bisa dia melakukannya. Ya. Nah, hal-hal yang ini juga terlarang adalah nadar dengan sesuatu hal yang dia tidak mampu melakukannya, tidak bisa mentunaikannya. Yang seperti ini gimana? Yang seperti ini nadar maksiat tadi, yang dia bernadar mau putusin silaturahmi, mau nggak mau ke masjid, mau ini dan itu, haji lagi nggak mau ini, atau nadar dengan sesuatu hal yang tidak dia miliki, dia tidak boleh melakukannya. Namun para ulama mengatakan dia tetap wajib bayar kafarat. Ya, dia tetap wajib bayar kafarat. Nah, barakallahu fiik. Nah, nazar adalah ibadah. Berarti apabila nazar diberikan kepada selain Allah, itu kesyirikan. Ya. Seperti seseorang bernazar kepada kuburan, ya, kepada arwah-arwah leluhur, kepada jin-jin, ya, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada jin dengan mengatakan saya kalau berhasil ini saya mau menyembelih buat Mbah Wong Rekso, buat Nyi Roro Kidul, buat pesugihan dan seterusnya, ya. Yang seperti ini adalah kesyirikan. Nggak boleh dia melaksanakannya. Terus bayar kafarat nggak? Hah? Tidak bayar kafarat. Tidak bayar kafarat. Beda sama yang tadi. Nah, karena ketika dia dikasih tahu itu ada kesyirikan, udah dia dianggap bertobat. Ya, berbeda dengan nadar maksiat. Ya, yang sama-sama nggak boleh dilaksanakan. Ya. Namun yang nadar maksiat tadi, bernadar untuk bermaksiat, bernadar untuk berzina, bernadar untuk ninggalin ibadah, bernadar dengan sesuatu hal yang tidak dia sanggupi, itu tetap bayar kafarat, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Taib. Adapun nadar syirik itu tidak ada unsur ibadah sama sekali kepada Allah. Tidak ada unsur ibadah sama sekali pada Allah, dia tidak boleh tunaikan kalau dia tobat dan tidak perlu bayar kafarat. Ini yang dijelaskan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Ya. Tapi kalau maksiat yang bukan syirik wajib bayar kafarat. Tadi kan yang wajib bayar kafarat itu, ya, pertama nazar ketaatan mutlak atau muqayyad, kalau nggak dilakukan bayar kafarat. Yang kedua nazar maksiat. Nazar maksiat itu dua. Maksiat, ya, mau meninggalkan ketaatan atau mau melakukan kemaksiatan, nggak boleh dilakukan dan wajib bayar kafarat. Yang berikutnya nazar maksiat adalah bernazar dengan sesuatu hal yang dia tidak sanggup, wajib bayar kafarat. Nah, nazar yang ketiga nazar syirik. Nazar bernazar mau memberikan sesaji pada Nyi Roro Kidul, bernazar ingin kesyirikan lah. Itu nggak boleh dilakukan dan tidak ada kafarat. Kalau dilakukan ya dia musyrik. Udah. Bayar kafarat nggak? Oh, bukan bayar kafarat, dipenggal kalau ada hukum Islam. Ya, setelah dimintai tobat 3 hari. Ya, ditegakkan hujah 3 hari untuk melihat dia ini mesti dipenggal apa enggak oleh pemerintah Islam. Ya, adapun vonis kafirnya mutlak ketika dia melakukan kesyirikan tersebut. Dimintai hujah untuk ditegakkan hujah untuk ditegakkan had. Ini yang dijelaskan oleh para aimatud dakwah, ya, dan juga para fuqaha di kitab Riddah. Baik, selesai kajian kita ini. Selesai ya masalah nadar ini ya. Kalau misalkan nadarnya kayak kamu kita kan gitu. Orang dia sembuh. Apa? Nggak jelas suara antum. Coba pelan-pelan dulu. Ada orang sakit saja. Dia bernada kalau misalkan sembuh saya akan curah. Curah itu ada receh banyak ribuan macam. Apa? Curak. Curah. Apa itu? Curah itu ada taburin uang receh.
Kuburan di kuburan gede. Apa maksudnya, untuk apa? Ngajar mereka begitu. Iya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan kuburan, atau dalam rangka mau membagi-bagikan uang ke anak-anak tapi di kuburan? Kemungkinannya sih mengagungkan. Mengagungkan kuburan. Kok jangan pakai kemungkinan? Ini jangan kita ini Justru itu yang kita maksudnya yang kita tanyakan, itu masuknya di bagian apa? Nah, coba dirinci dulu. Nah, syariat datang. Misalkan seorang menyembelih untuk Allah, nih, tapi di tempat yang biasa musyrikin melakukan sembelihan untuk selain Allah, itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Antum mau nyembelih untuk akikah, untuk Idul Adha, untuk atau yang mubah-mubah deh, untuk Allah lah pokoknya. Ya. Namun antum itu sembelih itu di pantai selatan yang biasa musyrikun memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul. Nah, ya tempat di situ. Itu nggak boleh. Ini satu dariah, ditutup pintu. Padahal antum, oh enggak kok, saya bukan buat Nyi Roro Kidul, buat Allah. Tapi tempatnya di situ. Ditutup pintu oleh syariat. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan hal tersebut ya akan dilihat orang sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah. Karena mereka biasa melakukan kesyirikan di situ. Ya. Dia biasa melakukan kesyirikan di situ. Paham gak sini? Nah kayak tadi, curak tadi di kuburan, itu dalam rangka apa dia? Ya, dalam rangka apa? Jelas terlarang di kuburan ini. Tapi nanti untuk memvonis musyrik atau enggak dirinci. Untuk vonis orang musyrik jangan pakai kemungkinan besar dia begini begitu, enggak boleh. Mesti berlahir dari i'tiqad mereka yang mereka utarakan atau yang memang telah jelas diketahui itu corak itu kenapa di kuburan? Ya dalam rangka mengagungkan kubur. Ya dalam rangka mengagungkan si penghuni kubur, itu jelas syirik akbar. Ya. Tapi kalau dia pengen sedekah, tapi sedekahnya di kuburan, biar semakin berkah, biar biasalah begitu. Nah, paham nggak? Sama seperti orang yang datang ke kuburan wali, ya, ke kuburan wali. Mereka itu tidak langsung divonis musyrik, sampai jelas dia itu minta kepada si wali tadi. Kalau dia hanya meyakini tempat di situ mustajab, saya doanya pada Allah, itu bid'ah. Dan syariat melarang, sadu darai, ditutup pintu itu. Ya, karena nanti akan menghantarkan kepada syirik akbar. Baik oleh dia sendiri atau oleh orang lain yang melihatnya. Ya, oleh orang lain yang melihat, oh si fulan dia sering nih doa datang ke makam keramat ini. Ya. Sering dia doa, oh berarti dia doanya ke situ. Pikir orang kan gitu. Nah, atau dia sendiri yang nanti akan melakukan. Dia doa di situ, oh enaknya dikabulin terus kalau saya doa di sini. Wah ini berarti si wali ini punya makom ini. Lama-lama dia berdoa kepada wali tadi. Paham gak sini ya? Udah bisa dipahami? Oh dia lagi bernadar ini ya? Gak boleh. Kalau bernadar pertama ya, atau dia bercurak ya. Kenapa sih mesti di sana di Gunung Jati itu ada batu tami. Setiap orang yang lewat batu tami entah dari Indramayu berapa, mesti itu sawer ngaburin uang. Itu untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk keyakinan kalau lewat situ dengan nyawer selamat kayak gitu. Nah itu ya. Itu istifsal ya. Itu untuk memvonis syirik itu kita nggak bisa. Kemungkinan sih kayaknya mereka itu nggak bisa itu. Nggak ada. Itu bahkan bid'ah. Sorohah itu. Ya kita vonis orang datang ke kuburan musyrik
Kalau dia jelas minta kepada penghuni selain Allah. Ya. Atau dia menjadikan wali tadi selain Allah tadi sebagai perantara antara doa dia dengan Allah. Kecuali dia berdoa kepada Allah melalui tawasul dengan jah. Dia berdoanya pada Allah, tapi tawasul dengan kedudukan si penghuni kubur tadi. Ini syirik asghar namanya atau bid'ah. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau ya Allah dengan wasilah kedudukan nabimu yang agung, kedudukan agung nabimu. Ini bukan syirik akbar. Ya, bukan syirik akbar, bid'ah. Ada hadisnya tapi hadisnya palsu. Ya, idza sa'altumullah fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Itu hadisnya palsu. Ya, kapan divonis syirik akbar? Kalau jelas dia melakukan syirik dalam uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah gimana? Semisal syiriknya musyrikin. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada wali-wali ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yaitu dia berdoa pada Allah melalui perantara wali-wali ini. Wahai wali, sampaikanlah doa kami. Berarti dia berikan tuh doa itu ke wali. Dia minta kepada si wali yang telah mati. Kan wali itu udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wahai wali, sampaikanlah doa kami kepada Allah. Dia minta kepada wali. Minta disampaikan doa dia kepada Allah. Ini syirik. Syirik akbar. Itulah ainu syirkil musyrikin. Itulah inti kesyirikan musyrikin Quraisy. Kalau dia jelas minta, wahai wali kabulkan doa saya. Syirik akbarnya bukan cuma uluhiyah, rububiyah. Yang musyrikin Quraisy saja enggak kayak gitu. Ya. Nah, dia lewat ke suatu kampung, ya, dia nyawer. Ya, nyawer. Bisa jadi itu adat, ya, yang kalau lewat sini nyawer buat anak-anak. Atau dia punya keyakinan turun temurun yang diyakini juga kalau lewat tempat sini kayak tadi bab keistiadah tadi. Istiadah tadi itu apa? Minta perlindungan kepada jin. Tapi batu itu ada sesaji. Apa? Di batu itu ada sesaji, ada kemenyan. Lah itu kalau udah ada sesaji ada kemenyan ya berarti udah khalas itu kesyirikan gitu. Jadi intinya gitu ya, mau menyatakan itu syirik atau bukan enggak bisa kita pakai prasangka, praduga. Bid'ah itu. Itu manhajnya Khawarij ya. Manhajnya Khawarij, enggak bisa. Itu mesti apa namanya? Sorohah, jelas ini musyrik. Jelas itu. Enggak bisa kita vonis orang yang datang ke kuburan wali, oh tuh dia kafir tuh, musyrik tuh. Kalau dia salah betul, ya. Ketika dia doa di situ dengan meyakini doa di situ adalah mustajab, tapi doanya pada Allah. Musyrik dia? Enggak. Bid'ah iya. Salah iya. Tapi untuk memvonis musyrik semata kayak begitu aja, itulah bid'ah juga. Tapi dia tidak terjatuh syirik asghar juga, cuma bid'ah doang. Bid'ah. Ya. Juga. Iya. Kalau syairnya hadisnya ya Rasulullah terus apa? Lah itu udah jelas. Agisna itu kan fi'il doa. Ya, tolonglah kami. Terus ya Rasulullah maksudnya apa itu? Itu kan fi'il doa, fa'ilnya siapa? Anta itu kan. Terus ada ya Rasulullah. Paham orang bahasa Arab dari baru belajar dasar bab munada juga paham itu. Berarti mintanya ke Rasulullah. Agisna ya Rasulullah. Ya udah paham, anak kecil baru belajar ajrumiyah, bab munada. Udah ngerti kayak gitu. Ngapain Rasulullah pihak ketiga enggak diomongin? Enggak, kami itu mintanya pada Allah. Ngapain ke Rasul? Ya Rasulullah. Enggak nyambung. Iya, misal saya ngomong begini nih. Ya, misalkan saya pakai fi'il amr ke si Pak Harudin. Iya. Ijlis. Wahai Pak Harudin, ijlis kum. Tapi saya bilangin, ya Bima. Nyambung enggak yang saya tujukan semisal si Pak Harudin? Tapi pakai harfun nida mukhatabnya nanti ya Bima. Padahal yang saya maksud ijlis itu kan fi'il amr. Fa'ilnya mana domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Antanya yang saya maksud si mukhatabnya Pak Harudin. Tapi ijlis Pak Harudin wahai Bima, nyambung enggak? Orang Arab yang idiot aja enggak bakal ngomong begitu. Orang Arab yang idiot, yang bodoh dalam ilmu nahwu enggak akan ngomong begitu. Kalau dia mengatakan
Agisna ya Rasulullah. Kami minta pada Allah kok. Mana ada orang Arab yang idiot aja nggak kayak gitu. Yang idiot, nggak ada yang kayak gitu. Berarti itu ngeles kalau dikatakan mintanya pada Allah kok. Udah jelas ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Maksudnya ke Allah. Nggak nyambung. Kalau ya udah agisna ya Rabbi, ya Rabbana, agisna ya Allah. Udah jelas, susah amat ngomong gitu kalau dimaksudkan ke Allah. Kalau agisna ya Rasulullah berarti diminta tolongnya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham gak sini? Ya, ini jelas ya. Baik, cukup, sudah mau jam 9. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.